Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Senin, tanggal 9 Maret 2020. Pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema Muhammad SAW berpuasa dalam keadaan junub. Saya ulangi sekali lagi. Pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema Muhammad SAW berpuasa dalam keadaan junub. Mari kita mulai. Muhammad SAW berpuasa dalam keadaan junub. Kita lihat hadis Muslim nomor 14.72. Hadis Muslim nomor 14.72 garis miring 1864 telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said dari Ibnu Jurais dalam jalur lain dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi lafaz juga miliknya telah menceritakan kepada kami Abdul Razak bin Hamam telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurais telah mengabarkan kepadaku Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abu Bakar. Ia berkata, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengkisahkan di dalam kisahnya ia berkata, siapa yang junub di waktu fajar maka janganlah ia berpuasa. Saya ulangi sekali lagi, siapa yang junub di waktu fajar maka janganlah ia berpuasa. Saya ulangi sekali lagi, siapa yang junub di waktu fajar maka janganlah ia berpuasa. Maka saya pun menyampaikan hal itu kepada Abdurrahman bin Al-Harits dan ternyata ia mengingkarinya. Lalu ia pun segera pergi dan aku ikut bersamanya menemui Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Kemudian Abdurrahman menanyakan hal itu kepada keduanya. Maka keduanya menjawab, di suatu pagi Nabi SAW junub bukan karena mimpi. Kemudian setelah itu beliau tetap berpuasa. Sesudah itu kami menemui Marwan dan Abdurrahman menuturkan pula hal itu kepadanya. Maka Marwan berkata, aku berbuat sesuatu atas kalian kecuali bila kalian segera menemui Abu Hurairah dan membantah apa yang telah dikatakannya. Akhirnya kami pun segera menemui Abu Hurairah sedangkan Abu Bakar juga hadir bersamanya. Abdurrahman kemudian menuturkan perkara tersebut. Maka Abu Hurairah bertanya, apakah keduanya memang telah mengatakannya kepadamu? Abdurrahman menjawab, iya. Abu Hurairah berkata, mereka berdua lebih mengetahui. Kemudian Abu Hurairah mengembalikan ungkapan yang telah diucapkannya tersebut ke Al-Fadal bin Al-Abbas. Ia berkata, aku mendengar hal itu dari Al-Fadal. Memang aku tidak mendengarnya langsung dari Nabi SAW. Akhirnya Abdurrahman menarik kembali pendapatnya dalam permasalahan tersebut. Kemudian aku bertanya kepada Abu Malik, apakah keduanya mengatakan di bulan Ramadan? Ia menjawab, seperti itulah di suatu pagi Nabi SAW junub bukan karena mimpi. Kemudian setelah itu beliau tetap berpuasa. Saya ulangi sekali lagi, seperti itulah di suatu pagi Nabi SAW junub bukan karena mimpi. Kemudian setelah itu beliau tetap berpuasa. Saya ulangi sekali lagi, seperti itulah di suatu pagi Nabi SAW junub bukan karena mimpi. Kemudian setelah itu beliau tetap berpuasa. Kita lihat hadis Muslim nomor 14.73 garis miring 1865 telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Jubair dan Abu Bakar bin Abdurrahman bahwa Aisyah istri Nabi SAW berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mendapati fajar di bulan Ramadan kesiangan padahal beliau dalam keadaan junub karena jima. Lalu beliau mandi dan berpuasa. Kita lihat hadis Muslim nomor 14.74 garis miring 1866 telah menceritakan kepadaku Harun bin Said Al-Aili telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Amru yaitu anaknya Al-Harits dari Abu Rabihi
dari Abdurrahman bin Ka'b al-Himyari bahwa Abu Bakar telah menceritakan kepadanya bahwa ia pernah diutus oleh Marwan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anhu untuk menanyakan tentang seorang laki-laki yang mendapati waktu pagi dalam keadaan junub, apakah ia boleh berpuasa? Maka Ummu Salamah menjawab, Rasulullah SAW pernah mendapati waktu subuh dalam keadaan junub karena jima, bukan karena mimpi, namun beliau tidak itar atau berbuka dan tidak pula mengqada atau mengganti puasanya. Kita lihat hadis Muslim nomor 14.75 garis miring 1867 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Abu Rabihi bin Said dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham dari Aisyah dan Ummu Salamah, kedua istri Rasulullah SAW, bahwa keduanya berkata, Rasulullah SAW pernah mendapati waktu subuh dalam keadaan junub karena jima, bukan karena mimpi di bulan Ramadan. Kemudian beliau tetap berpuasa. Kita lihat hadis Muslim nomor 14.76, hadis Muslim nomor 14.76 garis miring 1868 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Qutaibah dan Ibnu Hijir. Ibnu Ayub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Jafar telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abdurrahman, ia adalah Ibnu Malmar bin Hasam al-Ansari Abu Tuwalah, bahwa Abu Yunus Maula Aisyah telah mengabarkan kepadanya dari Aisyah bahwasanya ada laki-laki datang meminta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara Aisyah waktu itu mendengar dari balik pintu laki-laki itu bertanya, wahai Rasulullah, waktu sholat telah tiba sedangkan aku dalam keadaan junub, bolehkah aku meneruskan puasaku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku pun pernah mendapati waktu subuh dalam keadaan junub, namun aku tetap berpuasa. Saya ulangi sekali lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku pun pernah mendapati waktu subuh dalam keadaan junub, namun aku tetap berpuasa. Sekali lagi saya ulangi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku pun pernah mendapati waktu subuh dalam keadaan junub, namun aku tetap berpuasa. Laki-laki itu berkata, Anda tidaklah sama dengan kami, wahai Rasulullah, sebab Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda, baik telah berlalu ataupun yang akan datang. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya saya berharap bahwa sayalah yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling tahu bagaimana caranya bertakwa. Kita lihat hadis Muslim nomor 14.77 garis miring 1868, hadis Muslim nomor 14.77 garis miring 1869 telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Usman An-Naufali, telah menceritakan kepada kami Abu Asim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurais, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Yusuf dari Sulaiman bin Yasar, bahwa ia bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anhu mengenai seorang laki-laki yang mendapati waktu subuh dalam keadaan junub, apakah ia boleh berpuasa? Maka Ummu Salamah menjawab, Rasulullah SAW pernah mendapati waktu subuh dalam keadaan junub, bukan karena mimpi, kemudian beliau tetap berpuasa. Saya ulangi sekali lagi, Rasulullah SAW pernah mendapati waktu subuh dalam keadaan junub, bukan karena mimpi, kemudian beliau tetap berpuasa. Saya ulangi sekali lagi, Rasulullah SAW pernah mendapati waktu subuh dalam keadaan junub, bukan karena mimpi, kemudian beliau tetap berpuasa. Ini penjelasan dari saya, orang yang junub karena jima, bangun kesiangan pada bulan Ramadan dan tetap berpuasa. Di mana tertulis dalam Al-Quran, di surat apa, ayat berapa, Allah SWT mengizinkan orang yang junub karena jima boleh melanjutkan puasa pada bulan Ramadan. Tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Saya ulangi sekali lagi. Dalam hadis diceritakan Muhammad SAW bangun kesiangan di bulan Ramadan dalam keadaan junub karena jima, kemudian tetap berpuasa. Di mana tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa,
Allah SWT mengizinkan seorang yang junub karena jima pada bulan Ramadan tetap melakukan puasa. Kalau ada tertulis, tunjukkan kepada saya tertulis di mana, di surat apa, ayat berapa. Kalau tidak ada tertulis, maka Muhammad SAW sudah melanggar firman Allah. Orang yang junub itu dalam keadaan najis. Bagaimana mungkin seorang yang dalam keadaan junub karena jima boleh melanjutkan puasa di bulan Ramadan? Coba lihat di Alkitab orang Kristen. Orang yang junub itu keadaannya najis, tidak boleh berpuasa. Orang yang junub itu dalam kondisi najis, orang najis itu tidak boleh berpuasa. Dalam Alkitab orang Kristen, orang yang junub karena jima itu kondisinya najis. Seseorang yang najis itu dilarang berpuasa. Muhammad SAW bangun kesiangan pada bulan Ramadan dalam keadaan junub karena jima, tapi tetap melakukan puasa. Di mana dasar hukumnya? Di mana dasar dalilnya? Allah SWT mengizinkan orang yang junub karena jima boleh melanjutkan puasanya. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati.